Selamat datang kembali di channel Penghayat Diksi, rekan-rekan semua. Dalam kesempatan kali ini saya ingin bahas beberapa channel YouTube yang bagi saya itu wajib untuk ditonton ya. Mungkin akan mempengaruhi juga teman-teman di sana. Kenapa channel-channel ini menarik dan jadi pilihan Penghayat Diksi sebagai channel yang paling menarik untuk ditonton dan didengarkan. Di posisi pertama ada Chronicles, salah satu channel keren yang digagas oleh Dr. Bagus Mulyadi ya, seorang intelektual muda dari Indonesia yang saat ini bekerja atau beraktivitas di Nottingham, University of Nottingham, Inggris ya. Dr. Bagus Mulyadi adalah lulusan ITB Bandung ya, yang kemudian melanjutkan ke Taiwan dan akhirnya menjadi associate professor di Nottingham. Channel beliau ini membahas tentang banyak hal yang bersinggungan dengan sesuatu yang aktual atau hari ini terjadi, yang kemudian juga menjadi penting untuk diperbincangkan oleh banyak orang sebetulnya. Hanya memang dalam channel ini Mas Bagus itu mengundang banyak pakar yang kemudian bisa bicara dengan kapasitas mereka untuk membuka atau memberikan pencerahan bagi penonton dan pendengar tentang sesuatu hal yang sangat penting untuk bisa diikuti begitu ya. Banyak sekali tamu-tamu yang sudah diundang dan sudah memberikan banyak informasi yang sangat detail dan jelas tentang suatu isu atau suatu konten yang banyak diperbincangkan oleh banyak orang, baik di skala nasional ataupun skala internasional. Jadi channel ini bagi saya sangat penting untuk ditonton, atau paling enggak selama menonton YouTube selama bertahun-tahun, paling enggak teman-teman pernah menonton channel ini. Channelnya Chronicles milik Mas Bagus Mulyadi gitu ya. Saya mengundang Prof. Hera karena ada banyak sekali yang saya ingin diskusikan. Alasan mengapa adanya Chronicles itu adalah upaya untuk mencari tahu, lebih mengerti tentang Indonesia dari berbagai sudut pandang. Rasionalnya itu adalah tanpa mengetahui dari mana kita berasal, sulit untuk mengekstrapolasi dan kemudian mengetahui kemana kita menuju. Untuk channel rekomendasi YouTube yang kedua adalah Endgame ya, yang digagas dan di maintenance oleh Bapak Gita Wirjawan, salah satu orang cerdas di Indonesia yang alhamdulillah masih hidup dan masih bisa berbagi dengan kita. Yang sangat bijaksana, itu sangat tidak teramplifikasi oleh algoritma yang ada di platform teknologi ini. Dan kita juga menyadari bahwasanya narasi-narasi yang bijaksana itu kebanyakan ada di the silent majority, yang nggak mau ngomong, yang nggak berani ngomong, atau sungkan mau ngomong. Satu kata tentang channel ini, speechless ya. Ketika pertama saya nonton channel ini, Pak Gita Wirjawan, ini kita bersyukur banget YouTube Indonesia punya salah satu channel yang bagi saya sangat luar biasa menginspirasi ya. Bagaimana kemudian Pak Gita ini menemui banyak orang penting di Indonesia dan juga dunia untuk membawakan atau membahas isu-isu terkini dan isu-isu yang penting bagi peradaban manusia. Jadi channel ini nggak sembarangan, karena yang dibahas sekalipun kritis ini tidak pernah memiliki ketersinggungan ya dengan banyak pihak, karena memang ini dibangun, dia fokus, yang saya perhatikan adalah fokus pada pendidikan. Bagaimana kemudian sumber daya manusia Indonesia ini bisa tumbuh, bangkit, dan kemudian bisa berkompetisi dalam skala global. Untuk itu selalu dalam channel ini yang diketengahkan adalah isu pendidikan dan juga teknologi. Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang kira-kira bersaing dengan negara-negara maju hari ini. Jadi channel ini begitu penting untuk ditonton. Akan ada banyak sekali wawasan yang teman-teman akan dapatkan melalui channel ini, sehingga rugi dong kalau nggak nonton ya. Oke, ini channel kedua milik Pak Gita Wirjawan, Endgame. Today to be sitting next to Sadhguru, the yogic mystic visionary, also the founder of the Isha Foundation. Sadhguru, it's such an honor. Wonderful to have you here. And Thank you you're so the much. first man I'm meeting with the name Gita. Not a Tiba pada channel ketiga sekaligus yang menutup segmen video Penghayat Diksi pada kesempatan kali ini. Ada channel yang kemudian fokus pada dunia politik, isu-isu politik tanah air dan juga mancanegara, yang disajikan dengan secara fresh, energik begitu ya, oleh dua combo host Budi dan Ari, yakni Total Politik. Teman-teman pasti udah tahu channel ini.
khusus bagi teman-teman yang memang suka atau punya preferensi dalam dunia politik, isu-isu politik Indonesia, apalagi hari ini adalah masanya atau bulan madunya politik ya, dengan adanya pemilu, pilpres dan pileg kemarin yang kemudian disusul dengan pilkada pada akhir November nanti ya. Jadi channel ini digagas oleh dua orang yang kemudian juga menghadirkan banyak sekali politisi-politisi ulung, politisi-politisi senior di tanah air yang kemudian diwawancara secara mendalam. Gaya Budi dan Ari ini memang sangat relate dengan dunia aktivis ya, khususnya teman-teman yang mungkin hari ini berkegiatan dalam organisasi ekstra kampus seperti HMI, PMII, KAMI, IMM, PMKRI, GMNI dan lain sebagainya. Ini pasti akan sangat menyukai channel ini karena memang banyak keterlibatan tokoh-tokoh aktivis dalam gerakan organisasi ekstra kampus yang kemudian hari ini banyak menduduki parlemen dan juga berada di lingkaran istana negara dengan para elit pemerintah ya. Jadi isu-isu dapur politik negara itu semua dibahas secara mendalam dan nakal ya, dalam tanda petik, dalam channel Tata Politik ini. Gaya Ari dan Budi yang memang sebetulnya sangat resourceful, memiliki banyak pengetahuan dalam dunia politik, karena saya yakin juga mereka juga termasuk kira-kira pelaku aktif ya di dalam, meskipun tidak sebagai partisan gitu, tapi aktivis-aktivis yang memang memiliki concern bagaimana Indonesia ini memang harus lebih dewasa dalam berdemokrasi. Saya kira itu, dan channel ini rugilah kalau teman-teman gak nonton, karena memang di dalamnya banyak sekali informasi. Kalau memang ingin tahu bagaimana kemudian konstruksi negara ini, apa saja yang terjadi, siapa saja yang melakukan, itu kira-kira dikupas tuntas di channel ini. Jadi ketiga channel ini pada akhirnya teman-teman akan membuat teman-teman, saya yakin ya, kalau teman-teman suka berdebat, suka filsafat, suka hal-hal lain yang diperbincangkan dalam ruang diskusi publik, ketiga channel ini paling nggak akan menuntun teman-teman untuk berkembang melalui penguasaan diksi, kata-kata dalam perdebatan, dalam diskusi, kemudian juga informasi-informasi A1 yang mungkin bahkan tidak diliput oleh media, namun di channel ini disajikan. Jadi ketiga channel ini akan membantu nge-boost ya teman-teman untuk kemudian berada pada another level of intellectual gitu. Jadi selamat menonton. Kalau mau nonton, kalau enggak pun enggak apa-apa. Saya hanya rekomendasi bahwa memang ketiga channel ini akan benar-benar mendukung kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya teman-teman muda ya, yang kemudian nanti akan kira-kira bertanggung jawab untuk the golden age of 2045 ya, 2045, generasi emas Indonesia. Oke, sampai jumpa lagi di penghayat diksi, video-video penghayat diksi berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.